Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Tihanjulita dari A3 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi logika induksi dan logika deduksi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh dengan cara mengupas pengetahuan sedalam-dalamnya. Sedangkan ilmu dalam pembelajaran filsafat dapat dikatakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dan pengertian filsafat ilmu adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan oleh dirinya. Dan saya akan menyampaikan tentang pengertian induksi. Pengertian induksi itu sendiri merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Logika induksi itu sendiri merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Dan contoh induksi itu sendiri adalah deduksi, kesimpulannya hanya bersifat probabilitas berdasarkan atas pernyataan-pernyataan yang telah diajukan. Penalaran secara induktif dimulai dengan menggunakan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pengamatan yang bersifat umum. Umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah juga mempunyai mata, demikian juga dengan singa, kucing, dan berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan-kenyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni semua binatang memiliki makna. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Laura Sidilain. Saya akan menjelaskan tentang pengertian deduksi. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, metode deduksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat umum. Dan logika deduktif adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuk saja. Contoh membuat silogismus sebagai berikut, yaitu semua makhluk hidup memerlukan udara, yaitu premis mayor, dan Dewi adalah makhluk hidup, yaitu premis minor. Jadi, Dewi memerlukan udara, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diambil bahwa si Dewi memerlukan udara adalah sah menurut penalaran deduktif, sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Pertanyaan apakah kesimpulan itu benar, maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditariknya juga adalah benar. Mungkin saja kesimpulan itu salah. Meskipun kedua premisnya benar, sekiranya cara penarikan kesimpulannya adalah tidak sah. Dengan demikian, maka ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal, yakni kebenaran premis mayor dan kebenaran premis minor dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.